Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Hari ini kita kedatangan satu buah TWS ANC nih dari Soundpitch yang udah ditunggu nih kayaknya sama teman-teman. Ada mana lihat coba barangnya. Soundpitch Soundpitch T3 dengan Active Noise Cancelling dan Sound Plus for Clear Call. Yang katanya sih ini semacam upgrade tapi juga downgrade versionnya dari si Soundpitch T2. Nah, kayak gimana ya kira-kira kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke video. Pertama-tama, thank you banget nih buat Soundpitch Official Indonesia yang sudah meminjamkan kita produk ini untuk di-review. Yeay, akhirnya ya. Ada yang nonton? Ada yang nonton. Dan buat teman-teman yang tertarik buat kepoin barang-barang dari Soundpitch, langsung aja kunjungi Instagramnya di Soundpitch Indonesia atau ke Tokopedia-nya di Soundpitch Official. Oke, untuk harga si Soundpitch T3 ini, surprisingly dia lebih murah ya dibandingkan si Soundpitch T2. Yang mana kalau T2 itu waktu awal rilis, bahkan waktu kita beli itu di 850 ribuan. Dan si Soundpitch T3 ini tuh hanya setengahnya cuy, di sekitar 450 ribuan di toko Soundpitch Official. Dan memang itu harga coret sih dari harga 1,4 jutaan sekian, which is kayaknya nggak mungkin sih untuk produk si Soundpitch T3 ini. Nah, tapi kalau ngomong soal kelengkapan, si Soundpitch T3 ini seperti biasa di dalamnya kalian akan mendapatkan satu buah charging case beserta dua buah earbuds-nya. Kemudian dapat juga nih extra ear tips berbeda ukuran. Dan pastinya dapat juga kabel USB-A ke tipe C. Dan terakhir dapat juga buku manual serta kartu garansinya. Nah, ini dia nih barangnya, Soundpitch T3, yang kalau dari segi desain sih gue perhatikan dia lumayan berubah banyak ya dari segi si charging case-nya. Yang mana kalau dulu itu dia desainnya lebih tebal, tapi rasanya kalau si T3 ini tuh lebih compact karena dia bentuknya kotak dan minimalis gini dengan two-tone finishing yang sekilas di bagian sininya tuh seperti bakal menyala. Jadi seolah-olah ini lampu LED, tapi ternyata itu bukan sih. Kalau di bagian atasnya ini ada logo khas Soundpitch yang mirip Superman. Sementara di bagian depannya ini ada yang katanya sih dibilang Smart LED indikator yang mana akan menyala merah itu untuk menandakan low battery, kemudian menyala hijau apabila dia sudah terisikan penuh. Nah, kalau di samping kanannya ini ada satu port untuk USB Type-C. Sayangnya si Soundpitch T3 ini belum support untuk wireless charging. Nah, surprisingly dengan harga 400 ribuan dari segi build ini gue suka ya. Dalam artian dia kerasa lebih solid dibandingkan TWS-TWS di kelasnya yang dengan range harga sama. Terus apabila di shaking masih ada sedikit bunyi yang menandakan kualitas atau daya tarik magnetnya tuh nggak yang kuat-kuat amat. Tapi selama pemakaian gue sih dia nggak pernah yang sampai tiba-tiba nyala sendiri. Kemudian ada drainingnya sendiri si baterainya. Jadi dari segi safety precaution untuk earbuds di dalam case-nya ini udah bagus kok. Selain itu satu hal yang gue suka adalah dari segi mekanisme engsel-nya. Yang mana kalau dibuka dia akan tetap tertahan untuk terbuka. Dan ada sedikit daya tolak ketika harus ditutup si case-nya yang menyebabkan ini buat gua pribadi jadi gampang untuk mengeluarkan dan memasukkan earbuds ke dalam si charging case-nya. Dan kalau dari segi bobot, si Soundpitch T3 ini secara total di sekitar 48 gram, kemudian untuk earbuds-nya di sekitar 4,9 gram. Namun demikian, dengan ukuran yang lebih besar itu, ternyata untuk kapasitas baterainya dia lebih kecil sih apabila dibandingkan dengan si Soundpitch T2. Yang mana ini diklaim untuk total playtime-nya, baik earbuds dengan tambahan si charging case-nya, itu sampai di 19 jam. Nah, kalau dari pengetesan gue pribadi pada device iPad dan juga iPhone, di volume 50%, audio codec AAC, dan ANC menyala, dalam 3 jam ini kapasitas baterainya dari yang 100% itu berkurang menjadi 50%. Dan dia habis di sekitar 5,5 jam gitu deh. Jadi nggak sampai 6 jam. Nah, tapi kalau untuk charging time-nya sendiri, ini 5 menit gue dapet di sekitar 40%, kemudian 30 menit itu di 90% ya. Yang lucunya tetap nih kalau buat penuh itu masih di hampir sekitar 1,5 jam untuk si earbuds-nya. Nah, kalau buat si charging case-nya sendiri sih kurang lebih masih tetap di bawah 2 jam ya, kurang lebih 1,5 jam lebih dikit gitulah. Yang mana untuk kapasitas pengisian earbuds-nya sendiri itu tuh hanya sekitar 2,5 kali gitu deh. So, apabila dibandingkan dengan klaimnya yang total playtime di 19 jam, menurut gua sih nyampe-nyampe aja. Bahkan lebih tergantung volume yang kalian gunakan.
Oh ya, untuk si earbudsnya sendiri nih ya, si Soundpeats T3 ini mengubah dengan desain batang dengan kepala yang besar seperti ini, yang mana di bagian ear tipsnya ini gue lihat dia lebih bulat ya, lebih bulky, dan untuk ukuran headnya, kepalanya di sini masih terlihat lebih besar sih, sama seperti si Soundpeats T2. Perbedaannya adalah Soundpeats T2 itu dia menggunakan IPX5, sementara si Soundpeats T3 ini dia downgrade ke IPX4 aja. Which is itu masih sangat cukup ya apabila digunakan untuk berolahraga, karena dia sudah tersertifikasi untuk water resistant dan splash resistant. Nah, sayangnya buat gue pribadi nih ya, ukuran earbuds dan juga si ear tipsnya ini, entah karena bentuknya yang sedikit berbeda dibandingkan si T2, somehow dia agak lebih apa ya, lebih bulky dan chunky aja gitu, kerasa di dalam kepala, di dalam telinganya, sehingga ini gue rasakan dia mulai agak lari-lari keluar, sehingga gripnya tuh nggak sebaik si Soundpeats T2. Padahal jujur ya, ini tuh ear tipsnya udah gue sesuaikan menggunakan ear tips paling small, which is itu adalah ukuran yang biasa selalu gue pakai dalam in-ear earbuds. Tapi somehow ya itu tadi nggak ngegrip. Bahkan pernah sekali waktu gue lagi dengerin musik gitu sambil makan, dan pas ngunyah tuh kerasa banget ngegeser, meskipun tetap nggak sampai copot sih ya. So meskipun tadi dibilangnya dia cocok untuk workout, tapi ini kayaknya personal banget ya, dalam artian mungkin cocok buat teman-teman yang punya ukuran kuping medium. Tapi kalau teman-teman ukuran telinganya kecil kayak telinga gua, rasanya sih ini bakal kurang pas aja sih. Karena selain gua yang punya ukuran kecil di sini adalah si Bro Dani, dan di telinga dia pun mengalami hal yang sama. Untungnya terkait comfort ini udah cukup baik ya, dalam artian gue bisa pakai berjam-jam tanpa merasakan nyeri dan juga tanpa merasakan tekanan yang terlalu berarti ketika menggunakan si touch controlnya. Jadi untuk segi comfort ini gue rekomen, tapi kalau buat segi grip ini agak kurang rekomen sih kalau untuk gue pribadi. Nah, satu hal lagi terkait earbudsnya, yaitu adalah di bagian touch sensornya ini ada satu LED indikator dan juga tulisan typography logo Soundpeats, yang mana si lampu LED-nya ini akan berkelap-kelip ketika dia akan mencari pairing si Bluetooth connection-nya. Kemudian dia akan menyala solid, menyala biru terus ketika standby mode, which is tidak memainkan media apapun, dan dia akan mati ketika media sudah dimainkan. Kalau untuk kontrolnya sendiri, ini mirip-mirip dengan Soundpeats biasanya ya. Yang mana satu kali tap ini bisa untuk volume control naik dan turun. Kemudian dua kali tap ini untuk play pause. 3 kali tap untuk mengaktifkan voice assistant, dan untuk tap and hold-nya ini yang kanan untuk next track, dan yang kiri ini untuk mengganti noise mode-nya, either itu ke ANC, transparency hearing, maupun ke normal mode. Dan untuk setiap transisinya itu ada voice prompt, ANC mode, pass through, kemudian normal mode yang tidak menghentikan media sama sekali, which is itu very nice. Terus dia juga akan berbunyi beep apabila untuk play pause dan juga next track. Dan satu hal lain yang gue suka adalah dari segi sensitivitasnya, yang mana gue rasakan itu sangat responsif ya, nggak pernah gue double tap itu jadi kayak kepencet satu kali tap, kemudian tap hold jadi kayak cuma satu kali tap juga. Ya intinya ini sudah cukup baik ya dari segi sensitivitas di touch controlnya, dan dia juga nggak yang gampang nggak sengaja kepencet misalnya lagi tidur rebahan nempel ke bantal gitu. Itu gue tidak pernah mengalami sih accidental touch yang tiba-tiba jadi ke pause gitu medianya. So, untuk touch control ini sudah oke. Oh ya, poin-poin berikutnya yang menjadi upgrade dari T2 ke T3 ini adalah dari segi spesifikasi untuk konektivitasnya. Yang mana Soundpeats T3 ini menggunakan Bluetooth 5.2 dengan chipset BES2500 EZ. Dengan Bluetooth profilnya AVRCP dan A2DP dan juga HFP. Sementara untuk audio encodingnya sayangnya masih di AAC dan SBC sih. Cukup wajar juga ya, mengingat biasanya aptX di Soundpeats itu baru ditemukan di atas 500 ribuan. Namun dari segi performa konektivitasnya gue rasakan mirip-mirip ya dibandingkan yang T2. Yang mana kalau gue pakai naik turun lantai 1, lantai 2 itu masih fine-fine aja, nggak pernah kerasa putus-putus, koneksinya masih stabil. Dan ketika gue pindah kamar gitu ya, di kamar sebelah itu ada kurang lebih 3 tembokan, dan itu adalah tembok beton, itu mulai kerasa agak putus-putus, kerasa-kerasa gitu. Nah, kalau buat pairing, ini cakep banget sih. Kalian tinggal buka aja si case-nya, tunggu sebentar, nantikan di Bluetooth koneksi di smartphone kalian, ya udah deh tinggal pairing.
Tapi sayangnya si Soundpeats T3 ini belum punya sih yang namanya gaming mode atau low latency mode. Meskipun kalau dari segi performa latency sih gua rasakan di device iPhone dan Android itu cukup tipis ya. Dalam artian dia masih nyaman untuk digunakan bersosial media, dia masih nyaman digunakan untuk nonton YouTube dan juga Netflix. Meskipun kalau buat gaming memang agak sedikit lebih delay sih dibandingkan kedua aktivitas yang lain tadi. Kita lihat aja kali ya latency testnya. Nah, itu dia tadi latency testnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin teman-teman paling penasaran nih, yaitu kualitas active noise cancelling-nya. Yang mana kalau dari segi spesifikasi, Soundpeats T3 ini bisa dibilang downgrade ya dari Soundpeats T2. Karena instead of menggunakan hybrid ANC yang bisa menolak kebisingan hingga 30 desibel, si Soundpeats T3 ini hanya menggunakan teknologi feed forward microphone, which is itu mampu menghilangkan atau memblok noise hanya hingga 24 desibel aja. Namun itu menurut gue masih cukup wajar ya, mengingat perbedaan harganya tadi yang T2 awal keluar dia 600-800an, sementara si T3 ini di sekitar 400-500an. Nah, untuk impressions atau kualitas ANC-nya ya sesuai dengan spesifikasinya, si Soundpeats T3 ini gua rasa di bawah Soundpeats T2 ya, yang mana dia masih cukup baik sebenarnya untuk menolak kebisingan untuk low frekuensi seperti suara AC, kemudian suara mesin, tapi tetap masih ada yang tembus ya meskipun nggak banyak. Nah, kalau suara-suara lain seperti angin, suara manusia, kemudian suara high pitch seperti bell, itu sayangnya masih terdengar dengan jelas sih di si Soundpeats T3 ini. Nah, sementara untuk si pass-through-nya atau si transparency hearing-nya, Soundpeats T3 ini gua rasa lebih unggul ya dibandingkan untuk TWS ANC dan transparency hearing di harga 400 ribuan. Dia memang masih kerasa masih robotik dan kurang natural, jadi masih kerasa artificial, tapi at least dia masih bisa digunakan gitu. Gua masih bisa mendengarkan dengan nyaman obrolan-obrolan di luar ketika menggunakan si T3 ini meskipun dari si transparency hearing-nya dengan volume musik di 20% gitu. But honestly, kalau gue pribadi memang nyari TWS ANC, kayaknya gue akan lebih mending nambah budget dikit sih biar dapat yang lebih top untuk si ANC-nya. Kita langsung dengerin aja kali ya untuk ANC testnya. Pass through. ANC on. Normal mode. Pass through. ANC on. Normal mode. Oke, itu dia tadi kurang lebih untuk transparency dan juga active noise cancelling sampelnya. Dan saat ini teman-teman sedang mendengarkan suara langsung dari mikrofon Soundpeats T3 dalam kondisi ini. Kira-kira gimana nih suaranya? Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari Soundpeats T3 dalam kondisi ini. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Soundpeats T3 dalam kondisi ramai. Yang mana di belakang ini ada suara speaker di volume 70%-an, which is itu sangat kencang. Tapi kira-kira gimana suara gua? Cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Soundpeats T3 dalam kondisi ramai. Nah, itu dia juga tadi kurang lebih kualitas mikrofon yang bisa diharapkan dari si Soundpeats T3 ini. Yang mana, kalau menurut gua sih dia udah sangat baik ya. Dalam artian mengingat harganya balik lagi yang di 400 ribuan doang. Dan seperti yang teman-teman dengar tadi, untuk kualitas suaranya itu terdengar cukup jelas ya dan cukup natural. Meskipun di dalam kondisi ramai tadi masih agak sedikit ketutup sih sesekali oleh si background noise ambient-nya. Namun demikian ketika gua pakai di WhatsApp call
call teleponan sama Bro Dani gitu. Dia bilang sih suaranya cukup baik ya, nggak kerasa amat kayak gue lagi pakai TWS, which is cukup clear. Dan untuk blocking noise ambient di belakangnya juga itu sudah cukup baik, nggak yang sampai bikin apa sih nggak kedengeran, nggak ada sampai kejadian kayak gitu. Dan mungkin itu didukung juga dengan ada spesifikasi atau fitur dia yang punya semacam smooth sound plus communication. So ya, kalau untuk mikrofon dan ANC kurang lebih ini sudah cukup sih, sudah sangat sesuai, bahkan lebih baik dari harganya. Tapi nih, in terms of sound quality, gue bisa bilang gue lumayan suka sih. Dalam artian dia karakter overallnya tuh kerasa warm, V-shape, yang mana untuk low frekuensinya dia kerasa punchy dan dominan dibandingkan mids dan juga si treble-nya, tapi agak sedikit sember. Jadi kadang-kadang di beberapa genre itu agak pecah, jadi kurang dapet detailnya gitu. Tapi kalau untuk deep dan rumble-nya dia udah oke untuk di harga segini. Jadi nggak terlalu banyak sih komplain atau kritik gua dari segi si low frekuensinya. Nah, kalau untuk mids-nya, which is vokal dan juga instrumen, ini juga gua rasakan meskipun V-shape, tapi dia nggak yang terlalu mundur ya. Positioning-nya menurut gua masih pas, dan suara vokal cewek, suara vokal cowok terdengar dengan jelas. Plus yang gue suka adalah dari segi instrumen, yang mana melodi-melodi gitar itu dapat dimunculkan dengan baik. Meskipun kadang di lagu-lagu EDM atau lagu-lagu yang lebih dominan bassnya akan sedikit tertutup sih bagian midsnya tuh oleh si bagian bassnya. Nah, kalau buat treble atau high-nya ini gue rasain kurang extend ya. Jadi kayak nongol tipis-tipis doang gitu, meskipun sebetulnya dia masih dapat ya sparks dan juga shimmernya. Tapi untuk selera gue pribadi masih berasa kurang aja sih. Kemudian dari segi teknisnya, misalnya untuk separasi instrumennya, yang gue rasain sih ya dia masih di kelas budget ya. Nggak yang serapih itu untuk pemisahan instrumen di low dan juga mids dan juga di high-nya. Apalagi tadi seperti yang gue rasakan misalnya di lagu-lagu EDM itu kerasa banget agak sumpek. Meskipun nggak yang sampai kerasa claustrophobic lu kayak di dalam ruangan ya. Karena kayaknya itu didukung juga dari sound staging dan imagingnya yang masih kerasa cukup lega, tapi tetap nggak yang sampai di kelas mid range ya, dia masih tetap di kelas budget. Jadi misalnya teman-teman ada yang nanya, bang mending mana nih untuk kualitas suara T2 dan juga si T3, gue pribadi sih masih lebih suka si T2 ya dibandingkan si T3 ini. But considering harganya yang masih seginian, ini masih bagus kok. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be. We'll take it over it. I'll take your perfect eyes and shut them up your ass. Right up the fucking regress. Look deep in my eyes. Can you see the hate? There is no way back. And if you could love, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. So, kesimpulannya kalau teman-teman memang lagi cari TWS ANC di bawah 500 ribuan, meskipun harga coretnya tadi dari 1,4 juta, si Soundpitch T3 ini udah bisa direkomendasikan dengan aman ya. Mengingat dari segi build quality dia oke, kemudian dari segi fiturnya juga udah cakep gitu ya. Untuk ANC-nya kualitasnya juga sudah cukup di harga 500 ribu, dan untuk kualitas suaranya juga udah lumayan oke. So ya, secara price to value ini udah sesuai sih untuk harganya. Meskipun seperti yang tadi sempat gue singgung, misalnya memang teman-teman nyari ANC yang bagus gitu ya, gue pribadi sih lebih prefer nambah dikit gitu ya, 200-300 ribuan buat dapat kualitas yang lebih baik ANC-nya dari ini. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Buzem, and until next time, stay humble and classic.